Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. J dimanapun Anda berada? Di kesempatan video kali ini, ya seperti video yang kemarin, ya sambil di sela-sela perjalanan, saya ingin membuat sebuah video inspirasi gitu ya. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, kalaupun itu tidak memberikan manfaat, ya silahkan skip. Jadi dibikin enjoy saja ya. Oke, sobat Mr. J. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing tentang apa sih yang harus dilakukan, ya, ikhtiar apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas rezeki. Oke, jadi apa sih kapasitas rezeki? Ya, kalau boleh saya bilang bahasa mudah dari kapasitas rezeki tentu adalah tabungan rezeki kita. Ya, mau berusaha sekuat apapun, ya, mau banting tulang secapek apapun, kalau kapasitas rezekinya kecil, ya tidak akan kemana-mana. Kita tidak akan bisa menerima rezeki yang besar kalau kapasitas rezeki kita tidak cukup, ya. Maka dari itu untuk meningkatkan, ya, kapasitas rezeki kita, ya kita harus menyiapkan diri. Apa sih yang harus disiapkan agar tabungan atau wadah rezeki kita semakin naik, sehingga kapasitas rezeki yang bisa kita tabung juga semakin besar, dan mungkin itu akan menjadi keran-keran kebermanfaatan untuk kita semuanya. Oke, sobat Mr. J, ada dua hal yang harus dilakukan menurut saya, dan ini berdasarkan pengalaman saya untuk meningkatkan kapasitas rezeki kita. Ya, hal yang pertama tentu adalah ikhtiar secara fisik. Ya, ikhtiar secara fisik itu bagaimana? Contohnya gini, ya, misalkan kita ingin meningkatkan penghasilan, ya, katakanlah penghasilan kita 5 juta, ingin naik menjadi 20 juta, atau bahkan naik menjadi 50 juta atau 100 juta dan sebagainya. Ya, kalau ingin penghasilan kita naik tentu harus ada ikhtiar fisiknya dong. Ya, kalau karyawan bagaimana? Misalkan seorang karyawan ingin menaikkan kapasitas rezekinya, sedangkan gajinya mungkin tidak naik-naik dari perusahaannya, atau mungkin untuk menduduki struktur atau level yang tinggi, direktur misalkan atau manajer dan sebagainya, butuh waktu yang sangat lama, kecuali memang harus ada keajaiban yang benar-benar sehingga dia bisa naik pangkat secara tiba-tiba, ya. Tetapi kita akan membicarakan hal-hal yang umum terjadi, ya, hal umum yang bisa kita kerjakan, ya. Ikhtiar fisiknya tentu, ya, untuk menaikkan kapasitas rezeki, ya kita harus melakukan cara-cara yang berbeda, terobosan-terobosan baru, ya. Kalau bisa dibilang, ya, misalkan menaikkan skill, ya. Misalkan apa sih? Kita ingin usaha kita meningkat, ya, skill bisnisnya yang diasah, dinaikkan, belajar skill bisnisnya. Usaha online misalkan, ya, jualan online, ya, skill jualan online-nya yang harus diasah. Bagaimana membentuk tim, bagaimana misalkan melakukan terobosan-terobosan Facebook Ads, misalkan Instagram, TikTok Ads dan sebagainya, ya. Jualan ya tidak monoton-monoton saja misalkan, ya. Ingin penghasilannya naik, tentu ikhtiar secara fisik tentu juga harus kenceng dong, ya. Tidak bisa, ya, kita ingin kapasitas rezeki kita bertambah tetapi kita tidak melakukan apa-apa, ya. Dan ini ada kaitannya dengan ikhtiar yang kedua, tentu adalah ikhtiar secara spiritual, ya. Jadi fisik tidak bisa terlepas dari faktor spiritual, ya. Gini, faktor spiritual itu ada ranah yang tidak bisa kita jangkau sebagai manusia. Itu adalah ranahnya Gusti Allah menurut saya. Jadi ikhtiar fisik sekuat apapun, misalkan, ya, kita sudah bisnis dengan baik, berusaha sebaik-baiknya, kita sudah belajar mati-matian, tetapi kalau Gusti Allah belum meridhoi kita, ya, untuk diberikan rezeki yang lebih, ya tidak akan terjadi apa-apa. Maka yang harus kita lakukan adalah tentu spiritual kita juga harus kita naikkan, ya. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan ridho dari Gusti Allah itu sendiri.
Ya, manusia itu banyak keterbatasan, manusia itu banyak kelemahan, manusia itu banyak alasan biasanya. Ya, manusia itu banyak mencari pembenaran biasanya. Ya, maka dari itu, ya, untuk kasus ini ketika kita berusaha untuk menaikkan level rezeki kita, untuk menaikkan kapasitas rezeki kita, maka mau tidak mau spiritual harus kuat. Ya, karena bagi saya keyakinan dari apa yang kita capai itu 99% itu karena ridhonya Gusti Allah. Ya, 1%-nya hanya ikhtiar fisik kita. Ya, itu berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan keyakinan saya, dan setiap orang berhak memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda. Ya, sekuat apapun kita berusaha, sekuat apapun kita bekerja, ya, kita melakukan strategi, berbagai macam strategi untuk, ya, mencapai penghasilan yang lebih banyak, tetapi di sisi lain spiritual kita rendah dan Gusti Allah mungkin tidak ridho, ya tidak akan terjadi apa-apa. Dan mungkin akan timbul sebuah pertanyaan gini, kok ada orang yang spiritualnya biasa-biasa saja, bisa dikatakan dia orang yang tidak taat, tapi kok kayaknya cari rezeki itu gampang gitu loh, kok duitnya banyak, kok kaya raya. Gini bosku, jadi pemahaman saya, rezeki yang enak dinikmati itu adalah rezeki yang berkah, bukan sekedar rezeki yang jumlahnya berlimpah ruah. Rezeki yang berlimpah, yang banyak, itu belum tentu bisa dinikmati semuanya. Belum tentu juga ada rasa kenyamanan di situ ketika, ya, tidak ada faktor keberkahan di situ. Ya, jadi yang harus kita kejar adalah faktor keberkahannya. Mau banyak sedikit, kalau sudah berkah maka itu akan enak dan nyaman untuk dinikmati. Ya, oke, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa dua ikhtiar untuk meningkatkan kapasitas rezeki kita, tentu ikhtiar fisik, ya, berjuang berusaha sebaik mungkin, dan ikhtiar secara spiritual atau ikhtiar secara rohani yang harus juga kita gembleng untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akan meneruskan perjalanan saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga video ala kadarnya ini bermanfaat untuk Anda. Salam pejuang kemakmuran dan salam bangkit dan bermartabat.